Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahra Fitria Ramadhani dengan NIM P21125200070. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi stoikiometri, tepatnya terkait dengan reaksi pembatas. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu stoikiometri. Jadi, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Nah, zat-zat tersebut meliputi volume, jumlah mol, massa, dan jumlah partikel. Nah, selanjutnya kita ke pengertian reaksi pembatas itu sendiri. Nah, reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi terlebih dahulu dalam suatu reaksi, sehingga membatasi terbentuknya jumlah produk. Nah, contohnya itu seperti ini. Dalam suatu reaksi, A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, reaksi ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, kedua reaksi habis. Jadi, reaksi A dan B ini sama-sama bereaksi menghasilkan C dan D. Kemudian, kemungkinan yang kedua yaitu kedua reaksi tidak habis bereaksi. Dengan kata lain, A dan B ini sama-sama bersisa. Terus kemungkinan yang ketiga yaitu salah satu reaksi habis. Semisal A ini habis bereaksi namun B masih sisa. Begitupun sebaliknya. Nah, adapun fungsi dari reaksi pembatas, yang pertama itu untuk menentukan massa zat yang tersisa atau zat yang terbentuk. Yang kedua, menentukan volume molar zat setelah reaksi. Dan yang ketiga, menentukan konsentrasi zat setelah reaksi. Nah, untuk rumus reaksi pembatas itu, mol dibagi dengan koefisien. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jadi, bunyi soalnya itu, ke dalam 200 ml larutan Ki 0,1 molar ditambah 300 ml larutan CuSO4 0,1 molar menurut persamaan reaksi. 2 CuSO4 ditambah Ki menghasilkan 2K2SO4 ditambah 2 CuI ditambah I2. Hitunglah A. Massa reaksi yang sisa, B. Massa endapan yang terbentuk. Nah, baik, dari soal tersebut diketahui volume Ki itu 200 ml, terus molaritasnya 0,1 molar. Kalau volume CuSO4 itu 300 ml dan molaritasnya 0,1 molar. Yang ditanyakan massa reaksi yang sisa dan massa endapan yang terbentuk. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Tahap pertamanya itu kita menghitung dulu mol awal reaktan. Jadi kita cari dulu mol CuSO4. Nah, di soal itu kan sudah diketahui volume dan molaritasnya. Makanya untuk mencari molnya, kita menggunakan rumus volume dikali molaritas. Nah, jadi mol dari CuSO4, 300 ml itu volumenya, dikali 0,1 molar, itu molaritasnya, jadi sama dengan 30 mmol. Selanjutnya kita mencari mol Ki. Volume dikali molaritas. Nah, volume dari Ki itu 200 ml dan molaritasnya itu 0,1 molar. Sehingga hasilnya 20 mmol. Nah, setelah kita mengetahui molnya, selanjutnya kita menentukan reaksi pembatasnya. Nah, bisa kita lihat di sini reaksinya sudah setara. Jadi langsung saja kita menentukan reaksi pembatasnya, di mana rumus dari reaksi pembatas itu tadi, mol dibagi dengan koefisiennya. Nah, untuk CuSO4, molnya itu 30 mmol dibagi dengan koefisiennya yaitu 2 sama dengan 15 mmol. Nah, untuk Ki sendiri, molnya itu 20 mmol dibagi dengan koefisiennya yaitu 4 sama dengan 5 mmol.
Nah, bisa kita lihat perbandingan mol KI itu lebih kecil sehingga reaksi pembatasnya adalah KI. Nah, selanjutnya kita menghitung mol sisa dan mol produk. Nah, untuk menghitung mol ini kita menggunakan perbandingan koefisien. Untuk mol CuO4 yang bereaksi itu sama dengan 2. 2 itu koefisien dari CuSO4 per 4. Nah, 4 ini koefisien dari reaksi pembatas alias KI dikali dengan mol KI sama dengan 2 per 4 dikali 20 milimol menghasilkan 10 milimol. Nah, untuk mencari mol CuSO4 yang tersisa, kita bisa menggunakan rumus mol CuSO4 awal dikurang dengan mol CuSO4 bereaksi. Nah, untuk mol CuSO4 awalnya itu 30 milimol dan untuk mol CuSO4 bereaksi itu 10 milimol yang dihitung tadi. Jadi hasilnya itu 30 milimol dikurang 10 milimol sama dengan 20 milimol. Nah, selanjutnya kita menghitung mol produk. Di sini produknya itu CuI. Jadi mol CuI terbentuk yaitu 2. 2 itu koefisiennya CuI dan 4 itu koefisien reaksi pembatas alias KI dikali dengan mol reaksi pembatas yaitu KI. Jadi sama dengan 2 per 4 dikali dengan 20 milimol menghasilkan 10 milimol. Nah, selanjutnya kita menghitung mol I2. Jadi mol I2 yang terbentuk sama dengan 1. 1 itu koefisien dari I2 per 4. Sama kayak tadi, 4 ini koefisien dari reaksi pembatas alias KI dikali dengan mol KI sama dengan 1 per 4 dikali 20 milimol menghasilkan 5 milimol. Nah, akhirnya kita sampai ke tahapan terakhir, yaitu menghitung massa reaksi yang sisa dan massa endapan. Nah, massa reaksi yang sisa di sini adalah massa CuSO4, di mana kita terlebih dahulu harus menghitung dulu massa molar CuSO4 dengan cara menjumlahkan semua massa atom relatifnya. Nah, jadi massa atom relatif Cu itu 63,5 ditambah dengan ARS itu 32 ditambah dengan ARO itu 16. Di sini O-nya ada 4. Jadi dikali 4 16-nya. Sehingga menghasilkan 159,5 gram per mol. Nah, setelah kita mengetahui massa molarnya, selanjutnya kita menghitung massa CuSO4 sisa. Rumusnya itu mol sisa dikali dengan massa molarnya. Mol sisanya tadi 20 milimol dikali massa molarnya yang kita hitung tadi 159,5 gram per mol menghasilkan 3190 mg. Kita ubah jadi gram, jadi 3,19 gram. Nah, selanjutnya kita menghitung massa endapan. Massa endapan di sini yaitu massa CuI dan massa I2. Nah, pertama-tama kita hitung dulu massa molar dari CuI, yaitu ArCu ditambah ArI. Jadi 63,5 ditambah 127 sama dengan 190,5 gram per mol. Nah, lanjut kita menghitung massa CuI. Rumusnya itu mol CuI dikali massa molar. Nah, mol CuI itu 10 milimol dikali dengan massa molarnya 190,5 gram per mol sama dengan 1905 mg. Kita ubah menjadi gram, jadi 1,905 gram.
Nah, selanjutnya kita menghitung massa molar I2. Nah, di sini 2 dikali ARI karena ada 2 I-nya. Jadi 2 dikali 127 sama dengan 254 gram per mol. Setelah itu kita menghitung massa I2-nya. Nah, mol I2 dikali massa molar, molnya itu 5 milimol dikali dengan massa molarnya 254 gram per mol sama dengan 1270 mg. Kita ubah lagi menjadi gram, jadi 1,27 gram. Sehingga kita bisa menghitung total massa endapannya itu dengan menambahkan massa CuI ditambah massa I2. Nah, massa CuI itu 1,905 gram ditambah massa I2 1,27 gram. Hasilnya 3,175 gram. Sehingga bisa kita simpulkan massa pereaksi yang sisa adalah massa CuSO4 yang tersisa yaitu 3,19 gram. Nah, untuk massa endapan yang terbentuk adalah massa CuI dan I2 yaitu 3,175 gram. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang stoikiometri reaksi pembatas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.